Perusahaan yang kami wawancarai adalah Toko Jonip yang dimiliki oleh Bapak Dr. Yuhaprijon, STMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mahasiswa semester 1 LP3I Bandung ingin mewawancara untuk menjawab soal ujian akhir semester dari matkul Manajemen Prinsipal yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Hedi Setiawan, SS, MSI. Kami ingin mewawancarai Bapak Dr. Yuhaprijon, STMM sebagai pemilik toko sepatu Jonip, lantai 6, Blok B, 0607 di Pasar Baru, Bandung. Izin bertanya, dimulai dari saya, Titan. Oke, siap, lanjut. Bagaimana cara Bapak memanage SDM? Oke, memanage awal katakan manajemen ya, kemudian SDM sumber daya manusia. Nah, untuk memanage sumber daya manusia tidak terlepas dari bagaimana rekrutmen yang bagus itu pertama dulu, karena dari rekrutmen itu menentukan disiplin, tanggung jawab, kemudian keahlian, kemudian bagaimana dengan personal dalam bersosialisasi. Itu dulu yang menjadi ukuran memanage tentang sumber daya manusia. Nah, kemudian setelah ukuran dari bagus semua baru menjadi pegawai. Nah, itu pertanyaan pertama. Oke, buat pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak memotivasi SDM agar tujuan perusahaan dapat berjalan? Oke, untuk memotivasi SDM, pertama dari usaha harus ada namanya standar operasional perusahaan, SOP. Nah, dari SOP menentukan nanti bekerja baik apa tidak. Nah, dari kelihatan nanti tidak bekerja sesuai SOP, baru diadakan namanya pelatihan. Pelatihan bisa jadi ke leadershipnya, ke disiplinnya, kenapa kok suka datang terlambat, atau apa yang dikerjakan tidak dikerjakan. Nah, itu kan sesuatu yang sudah melanggar SOP, baru dikasih pelatihan atau pembinaan selama barangkali 2-3 hari untuk bisa membangun motivasi lagi. Yang ketiga, apakah Bapak pernah mengalami masalah saat menjalankan perusahaan Bapak? Yang namanya masalah terutama di SDM itu nomor satu dari persoalan usaha, karena berbentuk produk apapun yang dijual itu kan benda mati. Nah, bagaimana benda mati itu menjadi hidup, itu kan adalah pelayanan ada di sana, itulah SDM. Nah, jadi memotivasi dalam artian di sini dilihat dulu urutannya, SOP-nya dikerjakan apa enggak, kemudian posisi mana yang membuat kelemahan dari pekerjaan itu tidak dilakukan tertib. Nah, jadi sesuai dari job desk dari karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya dari Ladia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi konflik sebagai seorang pemimpin? Oke. Dalam menghadapi konflik, kadang-kadang di sini suka bias. Ada hal sesuatu keadaan tuh terbawa emosional, tidak melihat pada persoalan yang terjadi. Untuk melihat pada persoalan yang terjadi, maka pakailah informasi itu pertama. Apa sih yang terjadi atas karyawan atau SDM tidak produktif, informasi dipakai, kemudian ditelaah dari manajemen risiko, diminimalisasi apa yang kurang. Mungkin pengetahuan kurang, ya kita kasih pengetahuan, atau keahlian kurang, di mana yang kurang kita isi. Begitu caranya menghadapi konflik, disesuaikan dari apa yang terjadi dan apa yang menjadi tujuan secara usaha. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan Bapak sebagai pemimpin dalam menjalani tugas? Nah, di sini masalah inti adalah tantangan tertinggi adalah tamatan dari sekolah, harapannya kerja. Persoalan yang ada adalah
banyak dari lulusan-lulusan mungkin masih membawa suasana atau situasi masa kuliah. Jadi lupa akan disiplin, tanggung jawab, kemudian mengasah diri sebagai keahlian. Itu banyak yang terjadi di lapangan. Jadi dalam artian, kenapa dari tamatan sekolah banyak pengangguran? Padahal lapangan kerja tuh banyak. Nah, keterpilihan, keterasahan, bertujuan dengan hidup, nah itu yang masih kurang dari dunia pendidikan selepas sekolah. Itu tantangan pertama. Selanjutnya, bagaimana menerapkan gaya kepemimpinan yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan? Oke. Gaya kepemimpinan yang Bapak pahamin dari 15 tahun Bapak punya usaha adalah tidak bisa kerjakan ini, kerjakan itu, ini jangan, itu boleh. Itu bukan persoalannya. Tapi bagaimana meningkatkan produktivitas dari karismatik. Karismatik itu adalah sesuatu yang bagus, kita sebagai bos lakukan duluan. Contohin, kemudian dari contoh itu terjadi baik, sampaikan dan edukasi. Literasi karyawan menjadi paham apa yang menjadi yang dilakukan itu tujuan bersama secara usaha. Karena usaha itu tidak Bapak sebagai pemilik saja yang berkepentingan, tapi siapapun yang ada di dunia usaha ini, baik dari karyawan tukang angkut, pelayanan, marketing, kemudian administrasi, bagian keuangan, pemodal, Bapak pemilik, itu namanya stakeholder, dan itu harus bekerja baik semua. Jadi itu dari jawaban Ladia tadi. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan Aurel. Baik, Bapak izin bertanya, strategi rekrutmen Bapak tuh seperti apa? Nah, ini penting menjadi pertanyaan strategi dalam rekrutmen gitu ya. Ya. Bicara strategi itu bagaimana mendapatkan potensial dari siapa yang menjadi karyawan prioritas adalah ya kita tidak pungkiri akademisi atau yang melamar, kita tidak pungkiri, tapi persoalan adalah lebih pada relationship, relasi. Kenapa Bapak banyak punya karyawan, dia bagus, Bapak akan bertanya ke dia, punya saudara enggak, punya teman enggak? Karena relasi itu akan membimbing, menuntun nanti untuk ini anak cepat dalam menyesuaikan pekerjaan. Jadi di sini dalam artian kuliah sampai tinggi harus, tapi relationship tolong dibangun, tolong dijaga, karena dimanapun nanti berada, relationship itu penting menjadi pintu untuk mendapatkan usaha kerja yang tercepat. Itu yang Bapak rasakan. Jadi Bapak banyak, dulu Bapak punya 8 toko, 12 karyawan. Setiap karyawan satu tuh dia bawa 2 atau 3 ke belakang, saudara, temen, atau yang dia kenali, nah dia bertanggung jawab. Nah, di situ alasan relationship atau siapa yang membawa karyawan itu yang jadi prioritas. Bapak juga pernah kerja pengalaman dulu di Toyota, di rumah sakit, di bank, ada juga di showroom mobil bekas, di mobil baru Toyota, Isuzu. Itu yang Bapak jalanin 5 kali kerja di alat kesehatan, semua tuh relationship. Bapak dibawa oleh teman, kemudian Bapak membawa teman. Nah, disitulah kita diuji karyawan tuh berkembang atau tidak, dan ada yang membawa sebagai tanggung jawab. Jadi ini yang Bapak sarankan untuk sekarang masih kuliah maupun semester 1, bangunlah silaturahmi, karena waktu berbeda semua mungkin berbeda pula siapa yang lebih duluan kerja, tapi itu nanti akan membawa menginformasi, itu informasi penting. Jadi dari pertanyaan tadi Bapak lebih memprioritaskan pada perkenalan dulu, baru nanti urutan ke bawahnya. Karena begitu kerja banyak hal menjadi resiko baru, tidak disiplin, kayak tidak tanggung jawab, kemudian usaha menjadi asal-asalan. Nah, persoalan kayak gitu sering muncul di dunia usaha, makanya lebih prioritas pada relationship, silaturahmi intinya. Oke. Selanjutnya, capaian hasil produktivitas SDM Bapak. Nah, semua dari tingkat
bahan baku, penjualan sebagai pelayanan, mencatat secara keuangan, semua ada SOP. Contohnya di bahan baku, dia harus tahu berapa kebutuhan 1 bulan dari penjualan produk. Kemudian secara marketing, berapa target yang harus tercapai. Kemudian secara keuangan, uang terputar kemana saja. Nah, dari 3 ukuran tadi menentukan kualitas produktivitas dari siapa yang bekerja di situ. Gitu. Dimana kurang produktivitas dalam artian dia tidak mencatat bahan baku kebutuhan sekian setiap bulan apa terjadi peningkatan dan pengurangan dari market, dan kemudian bagaimana ketercapaian atas penjualan. Nah, itu menjadi ukuran semua. Terus keuangan, tepat kah penempatan uang di produk, di aset, di modal, itu bagian keuangan. Jadi semua bekerja tim, tidak sendiri-sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melanie. Izin bertanya, Oke. Peningkatan pengetahuan Bapak sebenarnya. Tentang SDM, pengetahuan itu nomor 1. Tapi Bapak sebagai pemilik usaha tidak bersumber dari akademis itu, karena yang lengket atas pekerja itu adalah pengetahuan, pengalaman. Karena pengalaman membawa cerita, membawa diri dia sebagai apa. Nah, pengetahuan tuh yang Bapak yakinin dia akan fleksibel dengan kerja, akan terbuka dengan suatu pemikiran baru, akan membuat pekerjaan itu menjadi tujuan usaha atau organisasi. Selanjutnya kepribadian SDM. Nah, oke. Kepribadian SDM di sini ada yang menjadi kajian dari Bapak adalah kepribadian itu lebih Bapak tempatkan pada seberapa yakin calon pekerja atau yang sudah bekerja dengan apa yang dikerjakan. Jadi yakin tuh dilandasi oleh pengalaman, pengetahuan, dan tujuan. Jadi yakin tuh penting ya. Orang punya pengetahuan maka akan menaikkan dia yakin apa yang dikerjakan. Terima kasih sudah berkenan diwawancarai untuk menjawab ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Prinsipal. Saya Titan Kurniasi dan rekan saya. Saya Ladia Nur Alifah Putri. Oke. Saya Aureola Jasad. Saya Melanie Ningsih. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil wawancara menyimpulkan apa masalah yang sering terjadi. Masalah yang sering terjadi di tempat usaha Bapak Ijon, karyawan yang tidak mematuhi peraturan SOP. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Cara Bapak Ijon mengatasi masalah memberitahu karyawan kurangnya pengetahuan atau keahliannya di mana. Siapa yang mengatasi masalahnya? Bapak Ijon sebagai owner. Mengapa masalah itu bisa terjadi? Karena kurangnya inisiatif karyawan dalam bekerja. Di mana terjadinya permasalahannya? Tempat usaha toko sepatu Joni. Kapan terakhir kali masalah terjadi? Saat karyawannya masih menjalankan masa training. Saya juga menyimpulkan bahwa teori yang beliau gunakan adalah teori manajemen hubungan antar manusia. Menurut saya, kenapa masuk ke dalam teori manajemen hubungan antar manusia? Karena cara menyelesaikan masalahnya Bapak Ijon selalu memberikan masukan kepada karyawannya secara langsung, dan Bapak Ijon juga memiliki kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan berusaha merangkul karyawannya.